Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Alidolai, biasa dipanggil dengan Yusuf. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Indragiri Hilir angkatan 2023 dengan NIM 301231010074. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber hukum yang berkenaan dengan tugas ilmu pengantar hukum dengan dosen pengampu Bapak Raden Dimas Ari Wibowo, SIP MH. Langsung saja kita ke materinya. Sumber hukum. A. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja atau sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja atau sesuatu, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap itu timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal. Dari mana hukum itu dapat ditemukan? Meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam, sejalan dengan pendekatan yang digunakan dengan sesuai dengan latar belakang dan pendidikannya. Secara umum, dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti yang pertama, untuk menjawab pertanyaan, mengapa hukum itu mengikat? Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan, apa sumber atau kekuatan hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia? Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti material. Kata sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu menjawab pertanyaan, di manakah kita dapatkan atau temukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita itu. Sumber dalam arti kata ini dinamakan sumber hukum dalam arti formal. Secara sederhana, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. B. Macam-macam sumber hukum. Sebagaimana diuraikan di atas, ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti material dan formil. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya, atau faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah jurisprudensi atau keputusan dua hakim, yang keempat adalah traktat, yang kelima adalah perjanjian atau overconfess, yang keenam adalah pendapat sarjana hukum atau doktrin. Mungkin cukup ya, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.